Salam sehat. Hari ini kita akan melakukan praktikum pemberian obat melalui intravena. Pemberian obat melalui intravena adalah pemberian obat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Keuntungan pemberian obat dengan intravena adalah yang pertama, memberikan obat untuk menimbulkan efek yang lebih cepat, mengurangi kerusakan jaringan, dan memberikan obat dalam jumlah yang lebih besar. Sebelum memulai tindakan, kita akan memulai dengan tahap-tahap komunikasi terapeutik. Tahap yang pertama adalah tahap pra-interaksi, di mana perawat menyiapkan diri dan membaca instruksi pemberian obat pada pasien tersebut. Obat apa yang diberikan, rutenya apa, dosisnya seberapa, dan waktu pemberiannya apa. Setelah sudah menyiapkan obat dan membaca instruksi, mari kita mempersiapkan alat-alat yang akan dilakukan dalam pemberian obat intravena. Alat-alat yang digunakan sudah. Yang pertama, obat sesuai dengan instruksi. Ada cairan pelarut, ada tourniquet untuk membendung vena pada pasien, ada spuit sesuai dengan kebutuhan, ada sarung tangan bersih, ada alkohol swab, ada hipavik atau plester jika diperlukan, ada bengkok, ada perlak, dan gunting plester, serta safety box untuk menaruh jarum yang sudah digunakan. Ya, kita masuk ke tahap interaksi ke pasien. Ya. Selamat pagi Bapak Dion. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya perawat Julianus. Pagi ini saya datang ke sini untuk melakukan penyuntikan ya Bapak ya. Menyuntik obat untuk mengurangi nyeri karena Bapak baru selesai operasi khusus ya. Nanti obat ini akan saya suntikkan di pembuluh darahnya Bapak. Nanti di lengannya Bapak saya masukkan obat tersebut untuk mengurangi nyeri setelah operasi dari Bapak. Waktunya kurang lebih 10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, apa ada yang mau Bapak Dion tanyakan? Tidak ada. Ya, kalau begitu kita bisa mulai Bapak ya. Ya. Kita jaga privasi pasien dengan menutup tirai. Ya, kita masuk ke tahap yang ketiga adalah tahap kerja. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan obat yang akan diinjeksikan kepada pasien. Jika obat tersebut masih dalam bentuk serbuk seperti ini, maka kita harus melakukan pelarutan. Kita masukkan pelarut ke dalam obat tersebut agar obat tersebut bisa terlarut dan dapat dimasukkan ke dalam intravena. Jika obat tersebut sudah dalam bentuk cair atau encer seperti ini, maka bisa langsung dimasukkan dengan menyedot obat tersebut menggunakan spuit. Cara menyedot obat tersebut adalah dengan cara seperti ini. Kita buka spuitnya, dikencangkan dulu. Ketika obat tersebut seperti ini, maka kita harus membersihkan dulu di bagian tempat penusukan untuk pengambilan obat tersebut. Setelah itu kita sedot obatnya, kita ambil sesuai dosis yang diinstruksikan oleh dokter. Misalnya kita diminta untuk memasukkan obat ketorolak 30 mg yang isinya hanya 1 cc atau 1 mili. Kita ambil 1 mili, kemudian kita pastikan bahwa di dalam spuit tersebut tidak ada gelembung udara dengan cara mengutik atau mengetuk spuit tersebut, lalu kita keluarkan udara yang ada di spuit tersebut. Ketika sudah siap, kita bisa kembalikan ke tempat yang semula. Kita pastikan bahwa obat tersebut sudah sesuai. Obat
obat, benar pasiennya, benar dosisnya, benar rutenya, benar dokumentasinya. Jadi kita pastikan bahwa semua benar, termasuk benar waktunya. Ketika semua sudah kita cek dan benar, maka kita akan melakukan cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon bersih atau sarung tangan bersih. Bapak permisi ya, saya cari pembuluh darahnya di lengan ya. Boleh saya minta tangannya sebentar? Permisi ya, saya lipat dulu bajunya ya. Iya. Ya, simpan saya tangannya Bapak. Ya, nanti kita suntik di sini ya Pak. Iya. Ya, oke. Permisi Bapak, bisa diangkat tangannya, saya pasang perlaknya. Permisi ya Bapak ya. Iya. Permisi ya Pak. Jadi kita pasang torniket, misalnya di sini area penusukannya, kita pasang 5-10 cm di atas area penusukan. Cara pemasangannya seperti ini. Tinggal dikencangkan. Ya. Ketika kita sudah kencangkan, maka pembuluh darah akan berdilatasi. Ya. Minta pasiennya untuk mengepalkan tangan. Kepalkan tangan Bapak, terus dibuka lagi, dikepalkan lagi. Ya, seperti itu sehingga pembuluh darah vena bisa berdilatasi. Ketika sudah seperti ini, maka kita bisa melakukan desinfeksi pada area yang akan dilakukan penusukan. Untuk membersihkan atau desinfeksi area yang akan dilakukan injeksi, bisa dengan 1 kali swab atau 1 kali tarikan seperti ini, atau boleh sirkuler dari dalam ke luar. Tidak diperkenankan membersihkan area ini dengan cara yang seperti ini. Ini sudah tidak diperkenankan lagi. Ya, jadi ketika melakukan swab cukup dengan 1 kali usapan saja atau dengan cara sirkuler dari dalam ke luar. Ya. Ya, setelah dibersihkan, maka kita akan melakukan penusukan. Caranya adalah dengan cara seperti ini. Lubang jarum harus menghadap ke atas. Lubang jarum dari spuit tersebut. Jadi kita lakukan dengan cara seperti ini. Sudut 20-30 derajat. Ya, misalnya seperti ini, kita minta permisi ya Bapak, saya masukkan jarumnya ya. Tusuk. Nah, setelah sudah masuk, coba kita aspirasi. Ketika ada darah, maka jarum tersebut sudah berada di vena. Kita lepas torniketnya, lalu kita masukkan obatnya perlahan-lahan. Masukkan obatnya perlahan-lahan, terus masukkan secara perlahan-lahan. Nah, setelah sudah dimasukkan obatnya, kita cabut atau kita lepaskan jarum tersebut dari area vena pasien dengan cara mencabut sambil kita tekan daerah yang dilakukan penusukan. Jika area penusukan tersebut kita tekan dan membutuhkan plester, bisa kita gunakan plester. Kalau kita tidak membutuhkan plester, bisa minta pasien untuk menekuk lengannya ketika ada di lengan. Kalau membutuhkan plester, bisa kita plester. Nah,
Setelah sudah, jarum ini langsung kita masukkan ke safety box. Ingat, jarum tersebut tidak boleh lagi di-recapping atau dimasukkan seperti ini baru dibuang. Bisa langsung dibuang ke safety box. Jadi jarum yang seperti ini jangan di-recapping atau dimasukkan kembali. Langsung saja dibuang ke dalam safety box. Ya, jika memang kita membutuhkan plester untuk membantu menekan ini, maka kita bisa tempelkan plester pada area yang telah kita lakukan penusukan untuk pemberian obat intravena tadi. Ya, permisi ya Bapak ya, saya pasang plesternya. Ya. Memasang plester, maka kita merapikan alat yang telah kita gunakan. Permisi Bapak, saya ambil alat-alatnya. Ya Bapak. Ya. Kita lepas sarung tangannya. Lalu kita lakukan cuci tangan 6 langkah lagi. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita bilas. Ya, Bapak, saya sudah melakukan pemberian obat melalui pembuluh darah tadi atau intravena. Selama pemberian tadi kira-kira apa yang dirasakan Bapak? Apa nyeri yang terasa di bekas operasi sudah mulai berkurang? Ya, sudah mulai. Ya, jadi obat yang saya berikan tadi untuk mengurangi nyeri yang di bekas operasi atau luka bekas operasi Bapak tadi. Ya. Ya. Jadi nanti siang akan saya berikan lagi obat yang sama, Ya. karena pemberiannya tiap 8 jam. Jadi nanti siang akan saya berikan lagi obat untuk mengurangi nyeri dari luka bekas operasi. Ya. Ketika nanti Bapak membutuhkan perawat, bisa minta keluarga memanggil kami di ruang perawat atau menekan bel ya Bapak ya. Ya. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya permisi untuk kembali ke ruangan. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Ya, sama-sama. Ya, saya pamit dulu ya Bapak ya. Ya. Setelah kita melakukan terminasi pada pasien dan sudah kembali ke ruangan, maka kita akan melakukan dokumentasi apa yang telah kita lakukan. Dalam dokumentasi ada 5 hal yang harus ditulis. Yang pertama, nama dan tanggal lahir pasien, atau nama, tanggal lahir dan rekam medik pasien. Itu nama yang pertama. Yang kedua, waktu dan tanggal pada saat pemberian obat tersebut. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan adalah pemberian obat melalui intravena. Yang berikutnya adalah respon dari pasien. Apa saja respon dari pasien tadi setelah dilakukan tindakan. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan dari perawat tersebut. Jadi dalam dokumentasi wajib termuat 5 hal tersebut, termasuk 6 benar. Dokumentasi salah satunya berada dalam tahap 6 benar dari pemberian obat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.